Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurul Aini dengan NIM akhir 191 dari kelas EMK Ekonomi Manajerial. Nah, di sini sendiri saya akan mempresentasikan terkait dengan jawaban UTS saya sendiri. Nah, mungkin langsung masuk aja ke soal yang pertama. Nah, di soal yang pertama sendiri kita bisa lihat disajikan yang namanya suatu fungsi permintaan. Nah, di fungsi permintaan sendiri itu ada yang QD sama dengan 500 dikurangi 3PX dikurangi 2PY dikurangi 0,05M ditambah 4A. Nah, di mana QD sendiri itu adalah jumlah barang X yang diminta dalam ribuan unit, kemudian PX itu adalah harga barang X dalam ribuan rupiah, kemudian PY adalah harga barang Y dalam ribuan rupiah, M adalah pendapatan konsumen dalam jutaan rupiah, dan juga A adalah biaya iklan dari barang X dalam jutaan rupiah. Nah, di soal sendiri itu ada diketahui 4 hal. Yang pertama itu ada PX sama dengan 235, kemudian PY sama dengan 275, M sama dengan 40, dan A sama dengan 500. Nah, hal-hal yang diketahui ini tadi itu kita masukkan ke dalam fungsi permintaan yang ada di atas. Nah, QD itu sama dengan 500 dikurangi 3PX dikurangi 2P dikurangi 0,05M ditambah 4A sama dengan 500 dikurangi 3 dikali 235 dikurangi 2 dikali 275 dikurangi 0,05 dikali 40 ditambah 4 dikali 500 sama dengan 500 dikurangi 705 dikurangi 550 dikurangi 2 dikurangi 2000 sama dengan 1243. Nah, di soal yang pertama itu sendiri ada 3 subsoal. Yang pertama itu yang A, berapa banyak barang X yang dibeli oleh konsumen? Nah, jumlah barang X yang akan dibeli konsumen adalah 1.243.000 unit. Yang ke B, apakah barang X dan Y merupakan substitusi atau komplementer? Nah, barang X dan Y adalah barang komplementer. Ini dikarenakan koefisien dari barang Y adalah minus 2. Ketika tanda dari koefisien barang X dan juga Y itu sama, nah kita itu bisa menyebutnya sebagai barang komplementer, yang artinya jika harga barang X itu naik, maka permintaan barang Y juga akan naik, dan begitu pula sebaliknya. Yang C, apakah barang X termasuk barang normal atau inferior? Nah, barang X sendiri itu termasuk barang inferior. Ini tuh bisa dilihat dari koefisien M-nya itu sendiri adalah minus 0,05, yang berarti ada hubungan negatif antara pendapatan konsumen dan juga kuantitas barang X yang diminta. Artinya, jika pendapatan konsumen naik, maka permintaan barang X akan turun, dan begitu pula sebaliknya. Masuk ke soal yang kedua, Anda berencana akan berbisnis kopi siap minum yang dipasarkan melalui gerobak nomaden. Saat melakukan riset pasar dengan harga 25.000, ada penjualan berkelas hari, seharga diturunkan menjadi 20.000, penjualan naik sebesar 50% per hari. Nah, dari soal ini sendiri kita ada mengetahui 4 hal, yaitu harga pertama atau P1 sama dengan 25.000, kuantitas yang pertama atau kuantitas awalnya sama dengan 200, kemudian harga baru adalah 20.000, dan juga kuantitas baru adalah 250. Nah, di sini kita akan menjawab soal yang pertama, yaitu hitung elastisitas harga permintaan ED. Nah, rumus dari elastisitas ini itu sama dengan persentase dari delta Q dibagi persentase delta P. Nah, ini tuh kalau kita jabarkan lagi rumusnya itu bakal dapet hasilnya, yaitu Q2 dikurangi Q1 per Q1 dikali P1 per P2 dikurangi P1. Itu sama dengan 250 dikurangi 200 per 200 dikali 25.000 per 20.000 dikurangi 25.000. Sama dengan minus 5 per 4 sama dengan minus 1,25. Sehingga elastisitas harga permintaan adalah minus 1,25. Yang B, jelaskan apakah permintaan elastis, inelasis, atau unitary. Nah, dari perhitungan elastisitas di soal nomor A ini sendiri, kita dapat nih nilai elastisitasnya itu kan minus 1,25. Nah, karena nilai absolut dari elastisitas itu lebih besar dari 1 atau 1,25 itu lebih besar dari 1, maka permintaan kopi siap minum ini bersifat elastis. Ini berarti perubahan harga akan menyebabkan perubahan yang lebih besar dalam kuantitas yang diminta. Kemudian soal C, bagaimana dampak perubahan harga terhadap pendapatan total usaha Anda? Nah, kita harus tahu dulu nih pendapatan awalnya seperti apa. Nah, kita masuk ke rumus pendapatan, R sama dengan P dikali Q sama dengan 25.000 dikali 200 sama dengan 5 juta. Nah, kemudian pendapatan yang baru, R sama dengan P dikali Q sama dengan 20.000 dikali 250 sama dengan 5 juta. Nah, pada kondisi ini, baik kondisi awal dan juga akhir, itu nggak ada terjadi perubahan pendapatan atau pendapatan itu bersifat tetap. Nah,
Jadi dampaknya itu nggak begitu berdampak karena pendapatan itu, baik pendapatan awal dan juga pendapatan baru itu bernilai sama, yaitu di Rp5 juta. Nah, lanjut ke soal yang ketiga itu sendiri, itu terkait dengan analisis suatu bisnis yang berencana untuk melakukan ekspansi usahanya sendiri. Nah, framework yang saya gunakan sendiri itu ada analisis SWOT. Yang pertama itu ada strength atau kekuatannya sendiri. Kekuatan dari si bisnis itu sendiri adalah mereka itu memiliki pengalaman bisnis mebel selama 15 tahun. Kemudian revenue-nya itu cukup signifikan, yaitu sebesar Rp132 miliar per tahun. Kemudian EBITDA margin-nya itu yang baik, yaitu 45%. Terus juga aset kas ataupun dan juga setara kasnya itu sebesar Rp50 miliar. Nah, mereka itu memiliki weakness atau kelemahan. Itu yang pertama itu ada penurunan prediksi net profit margin itu yang awalnya itu 10% itu menjadi 7%. Kemudian ada ketergantungan pada industri mebel yang mungkin mengalami perubahan pasar. Kemudian ada opportunities atau peluang. Nah, peluang sendiri itu yang pertama itu ada ekspansi melalui peningkatan dalam pemasaran, kemudian ada akuisisi kompetitor, kemudian diversifikasi ke bisnis baru di bidang mobile, kemudian ada investasi pada instrumen obligasi dengan kupon yang menarik. Nah, ada threat-nya atau ancaman sendiri adalah suku bunga pinjaman bank yang dapat mempengaruhi biaya modal, kemudian ada risiko investasi pada bisnis baru yang belum diketahui, dan juga persaingan di industri mebel yang semakin ketat. Nah, berdasarkan analisis SWOT sendiri, dari pihak si entitas bisnis itu kan menyediakan beberapa strategi alternatif yang untuk bisa dinilai. Nah, strategi alternatif yang pertama itu adalah melikuidasi perusahaan sepenuhnya. Nah, kelebihannya itu sendiri, itu perusahaan itu bakal mendapatkan kas dari aset dilikuidasi, tapi kekurangannya itu kehilangan potensi pendapatan masa depan, kehilangan brand yang sudah dibangun selama 15 tahun, dan potensi biaya likuidasi. Oleh karena itu, keputusannya itu kan berdasarkan analisis itu strategi ini tuh nggak disarankan untuk diambil oleh perusahaan tersebut karena keputusan itu sangat beresiko buat si perusahaan. Yang kedua, analisis strategi alternatifnya itu yaitu terkait dengan meningkatkan jumlah anggota tim pemasaran untuk meningkatkan revenue sebesar 20% per tahun. Nah, kelebihannya sendiri itu ada potensi peningkatan revenue sebesar 20% per tahun dan juga ada peningkatan brand awareness karena kan memang anggota tim pemasaran itu kan bertujuan untuk meningkatkan suatu brand awareness ya dari suatu perusahaan. Nah, tapi ada kekurangannya juga nih. Kekurangannya itu yaitu membutuhkan investasi tambahan pada gaji dan juga pelatihan tim pemasaran serta resiko bahwa peningkatan revenue itu tidak mencapai target. Nah, kita coba nih, kita hitung-hitung dulu bisnis. Kan tadi revenue awalnya kan kita tahu sebesar Rp132 miliar. Nah, peningkatan revenue yang diharapkan itu kan sebesar 20% ya. Yang artinya 20% dari 130 miliar itu sendiri ada di 26,4 miliar. Nah, yang artinya ini bakal ada kemungkinan tuh bakal naik nih si pendapatan sebesar 26,4 miliar. Nah, kan net profit margin saat ini kan sebesar 7% ya, karena kan awalnya 10%, kemudian diperkirakan itu mengalami penurunan pada masa ini dan juga di tahun depannya. Nah, berarti kita perlu tahu nih ada peningkatan laba bersihnya berapa, yaitu dari 26,4 miliar ini sendiri dikali 7%. Itu sama dengan 1.848.000.000 per tahun. Nah, analisisnya itu adalah jika biaya tim pemasaran itu lebih rendah daripada si peningkat laba bersih ini, strategi ini layak untuk dipertimbangkan dan bisa menjadi pilihan baik. Tapi kalau misalkan ternyata biaya tim pemasaran seperti biaya gaji, terus juga pelatihan ini jauh lebih besar dibandingkan peningkatan laba bersihnya, maka strategi ini perlu di hold dulu terlebih dahulu oleh si entitas bisnis tersebut. Lanjut ke strategi alternatif yang ketiga, yaitu membeli perusahaan mebel milik kompetitor sebesar 40 miliar dengan prediksi payback period selama 15 tahun. Nah, kelebihan strategi ini sendiri itu adalah ekspansi pasar, potensi sinergi operasional, dan juga menghilangkan pesaing. Nah, tapi kekurangannya itu adalah investasi kan cukup besar ya, sebesar 40 miliar. Terus juga payback periodenya kan cukup lama ya, 15 tahun. Jadi kayak itu jujur jadi kekurangan besar banget dan juga ada resiko integrasi setelah akuisisi. Nah, kalau kita coba nih perhitungan bisnisnya, biaya akuisisi itu kan 40 miliar ya tadi, terus periodenya 15 tahun. Jadi kita harus hitung-hitung kira-kira laba bersih tambahan yang diperlukan buat ngetutup nih si biaya akuisisi ini. Itu berarti di 40 miliar dibagi ke 15 tahun itu sama dengan
Rp2.667.000.000 per tahunnya itu sendiri. Nah, dari analisis ini kan tahu ya, payback periodenya kan lama, menunjukkan bahwa investasi ini kurang menarik nih dibandingkan alternatif lain. Terus strategi ini tetap bisa dipertimbangkan jika perusahaan kompetitor memberikan sinergi dan potensi pertumbuhan yang lebih baik. Yang artinya pertumbuhan yang lebih baik ini kan kita udah berharap nih minimal banget untuk kita bisa ngedapetin nih nilai si biaya akuisisinya kan kita harus dapat tambahan laba bersih seperti yang ini ya udah dijelaskan nih. Berarti kalau misal potensi pertumbuhan ini jauh lebih besar dibanding ini, strategi ini tuh layak dipertimbangkan oleh si entitas bisnis. Kemudian ada strategi yang keempat, itu menginvestasikan semua kas dan setara kasnya untuk membangun bisnis baru di luar bidang mebel, namun belum ada ide di bidang apa. Kelebihannya itu sendiri ada diversifikasi resiko potensi perubahan pertumbuhan yang lebih tinggi di industri yang berbeda. Tapi ada kekurangan juga, yaitu ada resiko kegagalan bisnis baru. Terus juga membutuhkan riset pasar dan perencanaan yang lebih matang, serta kehilangan fokus pada bisnis mebel yang sudah ada. Nah, kalau kita hitung-hitung nih, perhitungan bisnisnya kan investasi awal berarti kan kita punya nilai kas dan setara kas tadi kan 50 miliar. Berarti ROI-nya ini kan sangat bergantung ya sama jenis bisnis baru yang kita bakal buat ini karena kan belum tahu ya ide bisnis di bidang apa. Jadi masih ada potensi nih, potensi kerugian yang cukup besar yaitu bisa aja nyampai ke modal awal kita ini kalau misalkan si bisnis itu gagal. Nah, analisisnya itu ini tuh nggak disarankan strategi ini kecuali jika memang si perusahaan itu udah yakin banget dengan riset pasar yang dimilikinya, terus juga ada keyakinan kuat pada ide bisnis baru, ataupun juga mungkin bidang mebel itu sendiri tuh mengalami penurunan yang drastis nih dalam segi pendapatan, maka strategi ini mungkin bisa dipertimbangkan. Tapi ingat, kita tuh harus tahu riset pasarnya itu harus betul-betul dalam dan juga harus yakin banget sama ide bisnis yang baru ini. Kemudian strategi alternatif yang terakhir itu ada instrumen obligasi yang menawarkan kupon 9% per tahun. Nah, kelebihan sendiri itu kan tingkat pengembalian yang lebih tinggi dibandingkan suku bunga pinjaman bank karena diketahui soal itu juga di alternatif strategi itu ada pinjaman bank itu sebesar 5% nih. Jadi resiko yang relatif ini lebih rendah dibandingkan bisnis baru. Terus juga kekurangannya, ada potensi pengembalian yang lebih rendah dibandingkan investasi pada bisnis yang sukses. Nah ini maksudnya kalau kita hitung kan bisnis tadi kan investasinya kan lebih besar 50 miliar. Kita ibaratkan aja kita investasiin seluruh kas. Nah terus kupon pertama itu berapa? Itu sebenarnya 50 miliar dikali 9% sama dengan 4,5 miliar. Nah, analisisnya itu pilihan strategi ini kan cukup aman ya, karena kan returnnya cukup stabil. Tapi mungkin nggak memberikan pertumbuhan signifikan karena kan dia nilai bakal stagnan juga kan. Jadi kayak kalau misalkan ternyata ada investasi yang lebih menarik di bidang yang lain, mungkin itu bakal menjadi pilihan yang lebih menarik juga untuk bisnis karena pasti pertumbuhan jauh lebih signifikan tapi mungkin lebih beresiko karena nggak sestabil si kupon obligasi ini sendiri. Nah, kesimpulan dari jawaban soal itu sendiri, yang pertama itu perusahaan dapat melakukan ekspansi usahanya. Tapi karena perusahaan itu kan memiliki kekuatan finansial dan pengalaman yang cukup untuk mengembangkan bisnisnya. Serta tadi kan ada resiko ya penurunan net profit margin awal 10% menjadi 7% itu bisa aja diatasi oleh perusahaan jika mereka memilih strategi alternatif yang tepat. Nah, kemudian itu pilihan strategi alternatif yang paling optimal untuk kondisi perusahaan saat ini adalah meningkatkan jumlah anggota tim pemasaran. Hal ini hanya dapat dilakukan jika biaya pertambahan tim pemasaran ini dapat dikelola dengan baik. Strategi ini akan menawarkan potensi signifikan dalam peningkatan laba bersih perusahaan. Nah, mungkin sekian dari jawaban soal UTS saya pada pertemuan kali ini. Terima kasih telah mendengarkan jawaban saya. Apabila ada kesalahan ataupun mungkin kekurangan dalam pengucapan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.